Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika irhamna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman semuanya, marilah kita mengaji bersama, yaitu dengan kitab Safinatun Najah. Semoga apa yang kita sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat dalam sehari-hari kita semua. Khususnya saya pribadi, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengaji kitab Safinatun Najah ini itu hukumnya wajib sebenarnya, teman-teman. Nah, hukumnya wajib. Selagi kita masih hidup, hukumnya wajib untuk menuntut ilmu. Nah, semampu kita agar bisa bermanfaat ilmunya, semampu ya mudahnya kita mengaji kitab Safinatun Najah ini diniatkan untuk memperoleh keberkahan dari yang mengarang ini, yaitu nama pengarangnya adalah Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami ala madhabil Imam Syafi'i nafa'anallahu bihim amin ya rabbal alamin. Nah, musannif tersebut atau Syekh Al-Alim Al-Fadil tersebut mengarang kitab Safinatun Najah ini yang pertama itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita memaknai sebelumnya. Muradi apa artinya itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Lebih lengkapnya kurang lebih kayak gini. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun ing iki kitab Safinatun Najah kelawan nyebat asmane Gusti Allah. Sifat Allah Ar-Rahmani, dat kang welas asih ing dalam dunia maring wong mukmin lan wong kafir. Sifat Allah Ar-Rahimi, dat kang welas asih ing dalam akhirat maring wong mukmin belaka. Nah, maksud musannif tersebut mengawalinya dengan bismillah, yaitu agar diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan untuk umat Islam, untuk seluruh umat dalam kitab Safinatun Najah tersebut. Nah, ini pelajaran besar untuk kita. Maksudnya apa? Setiap perbuatan yang kita akan lakukan itu seyogyanya mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan ibu-ibu nih biasa pagi-pagi mau masak, nah sebelum ngulek, sebelum pegang pisau, bismillah dulu biar di dalamnya dikasih keberkahan oleh Allah. Nah, kalau misalkan lagi seorang suami hendak bepergian, mau kerja atau mau ngaji di luar rumah, nah keluar pintunya itu bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan semua hal ketika kita diawali dengan bismillah, insya Allah diberikan keberkahan. Apalagi kita melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang soleh dengan mengucapkan bismillah, insya Allah pahala keberkahan didapatkan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Misalkan amal soleh tersebut tidak diucapkan dengan bismillah, ya Allah sia-sia itu sayang. Sia-sianya kenapa? Sebab amal soleh misalkan nih
kita habis wudhu, ya, kita habis wudhu tapi di dalam sebelum melakukan wudhu tersebut tidak mengucapkan bismillah, jadi sia-sia pahala wudhunya. Kalau sia-sia, jadi kan percuma kan, heman ya, tahu sayang lah ya, udah capek-capek melakukan amal soleh tersebut tapi tidak dengan bismillah, itu sia-sia. Jangan sampai setiap perbuatan amal soleh tidak diawali dengan bismillah. Marilah kita sama-sama mengucapkan bismillah dalam setiap perbuatan yang akan kita lalui. Nah, ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian sifat Ar-Rahman. Ini Ar-Rahman juga termasuk sifatnya Allah. Jadi sifat-sifat Allah itu semuanya ada 99 namanya Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Nah, sifatnya Allah Ar-Rahman, maksudnya Allah memberikan kasih sayang tersebut di dunia untuk orang Islam dan orang kafir. Rata semuanya dikasih. Terserah, kata Allah, nih ada kasih sayangku di dunia, terserah mau mau menyembahku atau tidak menyembahku, saya tetap memberi kasih sayang kepada kalian semua. Itu kata Allah. Tapi kalau kita orang Islam sepatutnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengaku dirinya hamba, berarti mengaku ada hamba, berarti ada Tuhan. Mengaku ada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Allah memberikan kasih sayang kita ketika kita masih di dunia, terus kita bersyukur kepada Allah dengan menyembah kepada Allah, nah itu pahalanya adalah jannah. Barang siapa yang menyembahku atau barang siapa yang beribadah kepadaku untukku, maka pahalanya adalah surga, ya, surganya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika dia kafir, diberikan kasih sayang oleh Allah kepadanya, tapi dia tidak menyembah Allah, maka balasannya adalah nar jahannam, neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sifat yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim. Nah, ini termasuk juga kasih sayang Allah. Nah, tapi Ar-Rahim tersebut khusus untuk orang-orang yang iman, orang-orang yang Islam ketika di akhirat kelak. Nah, ketika kita mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat, itu sebenarnya yang paling penting, yang paling utama kita mendapatkan kasih sayang Allah ketika di akhirat. Misalkan nih, kita banyak salah, kita banyak dosa, sehingga ketika di akhirat kita masuk neraka, naudzubillah, tapi ada rahimnya Allah, ada kasih sayang Allah, maka ditariklah kita dari neraka, ditariklah masuk ke surga. Itu karena rahimnya Gusti Allah. Banyak macamnya. Misalkan lagi terhindar dari neraka jahanam, termasuk rahimnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan lagi kita bisa mencicipi atau menikmati keindahan dunia, menikmati keindahan surga, itu termasuk sifat rahimnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan dasar kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu kita menjunjung tinggi nama Allah, bahwa Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu utawis kabehane puji iku lillahi, tetep kagungane Gusti Allah, Rabbil alamina, kang mengerani wong alam kabeh.
Bismillah udah, terus alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah ini kalimat apa namanya? Kalimatus syukri. Kalimatus syukri itu maksudnya kalimat untuk berterima kasih. Nah, kalimat untuk berterima kasih ini paling kecil alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di Indonesia kan terima kasih ayah, terima kasih ibu, terima kasih semuanya. Nah, itu. Sebegitu pentingnya Allah memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan kasih sayang kepada kita, kemudian kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, ini bentuk rasa syukur namanya. Bentuk rasa syukur kita ketika mendapatkan suatu kenikmatan, ketika kita mendapatkan suatu keindahan, suatu apapun itu yang kita merasa bahagia, maka kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ada 3 ini bentuk rasa syukur. Yang pertama, mengucapkan kalimat berterima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus yang kedua adalah menggunakan menjaga dengan baik dan benar kenikmatan tersebut. Menjaga nih kedua. Terus yang ketiganya apa? Ketiganya adalah menggunakan dengan kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah. Nah, misalkan kita dihadiahi oleh suami mukena misalnya, mukena, kemudian kita syukur berterima kasih kepada suami. Gimana ya, ayah misalkan, manggilnya ayah kan udah punya anak 2 ya, manggilnya ayah terima kasih mukenahnya bagus, terima kasih udah menghadiahkan untuk ibu, terima kasih ayah, gitu. Itu yang kedua. Nah, yang pertama. Nah, terus yang kedua adalah menjaga dengan baik. Misalkan mukena itu bagus, mukena sutra, mukena semi sutra juga, apa aja lah pokoknya bentuk mukena itu dijaga dengan baik. Jangan sampai udah dihadiahkan mukena tapi mukenahnya untuk lap kaca atau lap mobil, itu kan gak pantas, kurang baik, kurang benar dipakainya. Nah, itu adanya mukena ya digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga digunakan untuk ibadah juga. Untuk ibadah digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu namanya bentuk rasa syukur. Ada 3 semuanya. Apa-apa tadi? Yaitu mengucapkan kalimat syukur, yang kedua dijaga dengan baik, yang ketiga itu untuk ibadah. Wabihi lan ada yang kurang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah tawis kabehane puji. Jadi segala puja dan puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita sebagai manusia itu tidak pantas untuk dipuja, tidak pantas untuk dipuji. Walaupun pantas tersebut sebenarnya bukan diri kita yang dipuja, tapi amal soleh kita yang dipuja, itu bukan kitanya, gitu. Amal soleh tersebut. Nah, segala puja dan puji adalah milik Allah. Segala puja dan puji adalah milik Allah. Nah, itulah memang karena Allah itu pantas dipuja, karena memang Allah itu pantas dipuji, karena segala maha itu ada di Allah semua. Rabbil alamin. Ini artinya apa? Wahai zat yang mengurus alam semesta. Allah adalah Tuhannya seluruh alam. Wabihi. Nah, seluruh alam, memang alam semuanya ada berapa? Nah, cari aja di ilmu-ilmu yang lain. Saya belum bisa menghitungnya. Nah, yang saya tahu ya, yang pertama diri kitanya dulu nih. Yang pertama itu alam apa namanya tuh ya? Alam kandungan dulu ya, alam kandungan. Habis alam kandungan, setelah kita dilahirkan, barulah alam dunia. Setelah alam dunia, kemudian kita ada saatnya meninggal, ada saatnya wafat. Semoga wafat nanti kita termasuk wafat yang husnul khotimah. Di akhir hayatnya
menjadikan kebaikan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu akhir hayat ketika kita wafat tersebut alam barzah, belum sampai alam akhirat. Alam barzah itu jadi alam antara dunia dan akhirat, itu alam barzah. Kalau istilahnya tuh alam kubur gitu, alam kubur. Semua orang yang meninggal saat ini itu di alam kubur, belum ke alam akhirat. Semoga orang-orang Islam semuanya mendapatkan alam kubur yang nikmat. Amin ya rabbal alamin. Begitulah alam-alam semuanya tersebut milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya rendah di mata Allah. Kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan derajat kita di mata Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ila aqwamit tsumma wa bihi lan ing Allah nasta'inu hal nyuwun pitulung kula ala umurid dunya waddin ing atase piro-piro perkara dunia wadini lan agama. Nasta'inu apa nasta'ina itu ya, kalau nggak salah nasta'ina. Nanti ini buat PR saya. Nah, maksudnya adalah dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan, baik urusan dunia maupun agama. Kita mohon kepada Allah agar dimudahkan dalam setiap urusan kita. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin sama aja. Insyaallah akan dilanjut video berikutnya. Mohon dukungannya semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diamalkan sehari-hari. Marilah kita mengaji bersama, karena mengaji adalah kewajiban bagi kita sampai kita meninggal atau di liang lahat. Semoga penjelasan kali ini mendapatkan kemudahan, pemahaman dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.